Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, di dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Hari ini kita akan bahas bro, Partai Kumat, Partai Umat. Salah bro, salah ngomong. Kita sekarang akan bahas Partai Umat, bukan Partai Kumat ya bu, Partai Umat. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, bukan Partai Kumat, tapi Partai Umat. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi yang sudah minum kopi, selamat siang bagi yang sudah makan rendang, selamat sore bagi yang sudah makan tape, selamat malam bagi yang hatinya sedang tenggelam. Prikiteo brot Hari ini kita akan bahas Partai Umat. Partai Umat ini bentukan dari Amin Rais, ya bu. Partai Umat ini bentukan dari Amin Rais, ya pak. Partai Umat ini adalah merupakan partai bentukannya Amin Rais setelah didepak dari Partai Amin Naas. Partai Amin Longso, Partai Amin Nipu, bukan bro, Partai Amanat Nasional yang tidak amanah. Saya kira pantasnya bukan Partai Umat, tapi Partai Kumat, ya bu. Partai Kumat, ya pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Partai Kumat. Nggak pantas disebut Partai Umat, karena tidak mewakili umat. Yang diwakili adalah hawa nafsu, ambisi, ingin mendapatkan kekuasaan, harta tahta, dan wanita. Jadi sekarang ini banyak para politikus yang pandai bermain kata, pandai bermain kalimat supaya mendapatkan suara, supaya mendapatkan simpati dari rakyat. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Bapak Amin Rais ini sebenarnya sudah uzur, bentar lagi masuk ke liang kubur. Seharusnya sadar dan jangan terus takabur, entar dunia hancur, di akhirat pun ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Amin Rais pun pasti hancur lebur. Amin Rais ini udah tua, seharusnya bersiap ke alam baka. Jangan terus tebar angkara murka karena merasa paling berjasa sehingga semua orang dianggap hina. Sudah tua seharusnya banyak istighfar, jangan terus-menerus bikin gempar Bapak Amin Rais. Hina sana hina sini sampai batas kurang ajar, akhirnya jagoannya semuanya tepar, partainya pun hampir saja bubar. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, siapa orangnya yang tidak kenal dengan Amin Rais? Semuanya pasti kenal. Ya, dia adalah seorang pahlawan reformasi yang berubah menjadi pecundang demokrasi, lalu berubah lagi menjadi ahli provokasi. Dialah yang jegal Megawati, dialah yang gulingkan cucu Kiai Haji Hashim Asy'ari, dialah hampir saja gulingkan Jokowi. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, waktu itu di pemilu tahun 1999, Amin Rais ini sukses menjegal Megawati dari haknya untuk menjadi presiden. Megawati ini dengan partainya PDI Perjuangan keluar sebagai partai pemenang pemilu dengan perolehan suara 33,74% dengan jumlah suara 35.689.073 suara. Jadi ketika PDI dihancurkan, diacak-acak, diobrak-abrik oleh Orde Baru, Megawati mengalah, lalu mendirikan partai baru yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan partai baru ini langsung menang telak bro, menjadi pemenang di pemilu tahun 1999, mendapatkan perolehan suara 33,74% dan banyak suara 35.689.073 suara. Seharusnya kalau dulu ya bu,
aturan main perpolitikannya itu siapa yang jadi juara umum, yang jadi pemenang pemilu, maka presidennya wajib dari ketua umumnya. Ketika itu PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu, dan seharusnya Megawati yang jadi presiden di tahun 1999 tersebut. Tapi kecerdikan dan kelicikan serta kemunafikan Amin Rais beserta poros tengahnya, bro, ya bu, kecerdikan dan kelicikan serta kemunafikan Amin Rais beserta poros tengahnya berhasil ngacak-ngacak peraturan, berhasil merubah peraturan, bahkan menjegal Megawati, merampas hak Megawati untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tahu apa yang disebar, bro? Tahu apa yang disebar? Amin Rais dan kawan-kawan menebar isu sara, menebar isu agama. Wanita haram menjadi pemimpin, wanita haram menjadi presiden, sehingga Megawati terjegal dari kursi kepresidenan, mas bro. Jadi isu yang muncul saat itu, mari menolak lupa, bro. Isu yang sangat panas pada saat itu adalah wanita haram menjadi pemimpin. Perdebatan pun terjadi di kalangan para ulama. Media sosial belum ada, internet belum ada, IG belum ada, Facebook belum ada, media sosial belum ada, semuanya masih mengandalkan televisi nasional. Sehingga perdebatan dari para ulama ini melahirkan sebuah permufakatan bahwa Islam melarang dan mengharamkan wanita jadi pemimpin atau jadi presiden. Inilah hebatnya Amin Rais, mas bro, bro, pak bro. Dari perannya sebagai pahlawan reformasi berubah menjadi pecundang demokrasi. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Inilah liciknya, munafiknya, piciknya Amin Rais, bro. Dari perannya sebagai pahlawan reformasi berubah menjadi pecundang demokrasi, ngacak-ngacak demokrasi. Inilah pertama kalinya demokrasi dicabik-cabik, kebinekaan dicabik-cabik, Pancasila dicabik-cabik, UUD 1945 dicabik-cabik, merah putih dicabik-cabik. Isu sara ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Isu agama diangkat untuk jegal Megawati untuk jadi presiden. Isu sara diangkat untuk jegal Megawati untuk jadi presiden di tahun 1999, dan pada akhirnya sukses besar. Inilah ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kejahatan yang pertama dilakukan oleh orang-orang yang jahat, yang hatinya jahat, yang pemikirannya jahat, yang lisannya jahat, yang perbuatannya jahat. Inilah kebusukan yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang busuk, yang hatinya busuk, yang pemikirannya busuk, yang lisannya busuk, yang perbuatannya busuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala laknatullah 'alal zalimin." Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang jahat, yang hatinya jahat, yang pemikirannya jahat, yang lisannya jahat, dan yang perbuatannya jahat. Allah melaknat orang-orang yang busuk, yang hatinya busuk, yang pemikirannya busuk, yang lisannya busuk, yang perbuatannya busuk. Allah melaknat orang-orang yang licik, yang hatinya penuh dengan kelicikan, pemikirannya penuh dengan kelicikan, lisannya yang licik, perbuatannya pun licik. Allah melaknat orang-orang yang munafik, yang hatinya munafik, yang pemikirannya munafik, yang lisannya munafik, yang perbuatannya munafik. Allah melaknat Amin Rais dan kawan-kawan. Saya mau tanya, bu, boleh nanya apa enggak? Saya mau tanya, pak, boleh nanya atau enggak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya mau tanya, boleh atau enggak? Mana yang pantas gelar untuk Amin Rais? Apakah pahlawan reformasi atau pecundang demokrasi? Ayo pilih, bro. Mana yang pantas? Apakah pecundang demokrasi atau pahlawan reformasi? Kalau lihat gini jelas, bro, gelar yang pantas itu adalah pecundang demokrasi. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, di tahun 2004 dan 2009 isu sara pun kembali diangkat. Lagi-lagi presiden tak boleh dari kaum wanita, dan isu syarat yang lain pun diangkat, di mana SBY diposisikan sebagai pihak yang dizalimi oleh Taufik Kemas, suaminya Megawati. Peran Amin Rais dan poros tengahnya begitu hebat, begitu luar biasa, dan sukses lagi, bro. Megawati dikalahkan dengan isu sara, Megawati dikalahkan dengan isu agama. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air,
Amin Rais ini pantasnya disebut pahlawan reformasi atau pecundang demokrasi? Pecundang demokrasi atau pahlawan reformasi? Pahlawan reformasi atau pecundang demokrasi? Jelas pecundang demokrasi. Setuju? Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, memang mengangkat isu SARA untuk mendapatkan suatu jabatan publik memang sangat jitu, sangat maknyus, sangat POP-BGT. Apalagi isu yang diangkat berkaitan dengan isu agama, pasti tok cer. Ingat kasus Ahok, Bu? Ingat kasus Ahok, Pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ingat kasus Ahok? Lagi-lagi isu SARA yang diangkat, lagi-lagi isu agama yang diangkat, dan 4 kali sudah sukses besar Amin Rais dan kawan-kawan mengangkat isu SARA untuk mendapatkan kekuasaan politik. Hebat, Bu. Jadi jangan aneh kalau sekarang dari kubu mereka kadrun paling gencar kalau mengangkat isu SARA, paling gencar kalau mengangkat isu agama, karena memang sudah terbukti dan teruji sukses sekali. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, saya ini seorang ilmuwan, seorang profesor di laboratorium Einstein, pencipta metode cepat matematika, kimia, dan fisika, juga pelajaran-pelajaran lainnya dari SD, SMP, dan SMA. Tahu betul Mas Bro, kejahatan dari Amin Rais ini, tahu betul. Saat itu saya cuma bisa geleng-geleng kepala dan geleng-geleng kelapa, karena tak punya sarana dan senjata untuk melawan kejahatan Anies, kejahatan Amin Rais dan kawan-kawan. Saya cuma bisa berkata, wa qul ja'al haqq wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap, kejahatan itu pasti lenyap, kemunafikan itu pasti lenyap. Cuma ini yang saya andalkan hari itu. Ahok sudah sukses ditumbangkan, lagi-lagi dengan isu SARA atau isu agama, lagi-lagi Amin Rais di belakang semua itu. Tapi setelah Ahok tumbang dan lengser, Bro, lalu mereka PA212 dan Amin Rais menuntut Ahok dihukum. Lalu di pengadilan Ahok tidak terbukti menistakan agama, hanya dikenai wajib lapor selama 2 tahun. Tetapi mereka mendesak MA untuk menghukum penjara Ahok selama 2 tahun. Dan saat itu hukum telah bertindak tidak adil, lebih takut pada pendemo daripada yang maha kuasa. Akhirnya Ahok pun dihukum dan dipenjarakan selama 2 tahun. Ahok ini sudah terbukti tidak bersalah, tidak menistakan agama, cuma menistakan golongan, tidak menistakan Islam, cuma menistakan sekelompok kecil orang yang memang berfungsi sebagai anjing-anjing politik yang menggonggong memakai ayat-ayat suci. Tapi kekuatan Amin Rais dan kawan-kawan mendesak dan mendesak demo berjilid-jilid hingga Mahkamah Agung turun dan membuat ketidakadilan, menghukum Ahok 2 tahun padahal dia tidak bersalah. Masih lupa, Bu, kejadian paling brengsek ini? Masih ingat bapak-bapak, ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sebuah peristiwa yang anjing banget. Disinilah awal mula kemarahan saya, Bro. Mau Siliwangi ngamuk terdepan menyerang. Sudah cukup saya bersabar, sudah cukup saya diam. Hal ini tidak boleh terus dibiarkan. Bajingan-bajingan terkutuk ini harus dikalahkan dan dimusnahkan dari bumi Indonesia. Dengan berbekal sebuah dalil, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan perjuangan Gus ini sukses, Bro, dengan menggunakan media sosial yang sudah ada saat itu, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube. Ada 900 video lebih di YouTube ini, bisa kalian buka.
Lihat jejak digitalnya. Bagaimana Gus A mau mencoba cabik Amin Rais dan kawan-kawan. Hancur kabur. Amin Rais dan kawan-kawan rontok di pilkada serentak. Rencana makar terbongkar. Ratna Sarumpait tertangkap. Hashtag 2019 ganti presiden bubar. Amin Rais rontok di pilkada serentak. Amin Rais rontok di pilkada Jawa Barat. Amin Rais dan kawan-kawan rontok di pilkada pemilu 2019. Di pemilu 2019. Amin Rais dan kawan-kawan pun rontok di pilpres 2019. Waqaja wa zaqa batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kini sudah terbukti Gusti Orasare, para penjahat dengan kejahatannya rontok dan lenyap. Rencana makar terbongkar. Ratna Sarumpait ditangkap. Hashtag 2019 ganti presiden bubar. Amin Rais dan kawan-kawan rontok di pilkada serentak. Amin Rais dan kawan-kawan rontok di pilkada Jawa Barat. Amin Rais dan kawan-kawan rontok di pemilu 2019. Amin Rais dan kawan-kawan rontok di pilpres 2019. Semua para penista Ahok, Habib Rizik, Habib Bahar, Sugitnur, Maher, ulama-ulama yang memang jahat pada Ahok sudah rontok, bahkan ada yang meninggal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang berakal itu berotak. Yang berotak itu yang cerdas. Cerdas otaknya, cerdas akhlaknya, cerdas mentalnya. Makanya mari bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Mari kita jadi warga negara yang cerdas otaknya, yang cerdas akhlaknya, yang cerdas mentalnya. Jangan lagi mau dibodohi oleh Amin Rais dan kawan-kawan yang memang pintar sekali memainkan isu sara dan isu agama. Stop sampai di sini. Sekarang kita harus cerdas. Hiduplah dengan memakai otak dan berotaklah ketika hidup. Beragamalah pakai otak dan berotaklah dalam agama, agar kita tidak lagi menjadi orang-orang yang innahu kana zaluman jahula, manusia yang zalim dan bodoh. Sekarang Amin Rais dan kawan-kawan sudah merasakan pembalasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejahatan mereka, dan bisa kita saksikan di siang dan malam. Jejak digitalnya terekam baik di media sosial. Sekarang Amin Rais dan kawan-kawan bikin partai umat. Salah bro, partai umat. Insya Allah akan rontok, bahkan hancur lebur. Karena negara Indonesia tidak bodoh. Negara Indonesia sudah cerdas. Akan menghancurkan siapa orang yang akan menghancurkan Pancasila, akan menghancurkan siapa orang yang akan menghancurkan UUD 1945, akan menghancurkan siapa orang yang akan menghancurkan kebinekaan, akan menghancurkan siapa orang yang akan menghancurkan merah putih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya, kita bela bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.